Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, selamat datang di podcast Pimpinan Anak Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Sumbiyuh bersama saya Esti Simamora. Saya sangat bersemangat untuk membahas topik yang sangat menarik berjudul Mandi Junub Saat Ramadan bersama narasumber kita, sahabati Laili Najihah. Apa kabar sahabati Laili? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar sahabati semua? Jadi siap-siap kita untuk mendapatkan informasi yang baru dan sangat menarik. Ya, langsung saja kepada sahabati Laili untuk memaparkan tema kita. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, saya juga sangat senang bertemu dengan semua dalam acara kali ini. Alhamdulillah, kita juga mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan beberapa nikmat, di antara nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Pada kesempatan ini, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang. Ya, betul sekali. Nama saya Laili Najihah. Saya asli dari Selandaka Sumbiyuh. Saya juga di sisi lain adalah sebagai bidang dakwah ranting Selandaka. Selain itu, saya juga kebetulan menjadi penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Sumbiyuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang mandi junub pada bulan Ramadan. Sebenarnya apakah mandi junub itu? Apalagi kita nih sebagai seorang perempuan yang sudah menikah, pastinya ya sudah pernah dan mungkin sering ya. Apalagi kita kan masih masa-masa subur ya, masa-masa subur, otomatis mandi junub itu sering kali kita laksanakan. Sebenarnya mandi junub itu tidak hanya bagi suami istri yang setelah melakukan hubungan itu enggak nih. Ada beberapa hal yang diharuskan untuk kita mandi junub. Ada haid, ada nifas, ada kita sebagai seorang suami istri setelah berhubungan dengan suami istri, ada untuk orang laki-laki itu setelah mimpi keluar mandi. Itu kita diwajibkan untuk mandi junub atau mandi islas. Dan kali ini kaitannya dengan pada bulan Ramadan. Mungkin dari pemaparan yang singkat ini bisa ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari saya. Bagaimana cara melakukan mandi junub saat Ramadan? Pada bulan Ramadan, mandi junub itu sebenarnya antara bulan Ramadan dan bulan-bulan itu sama. Dalam laksana itu sama. Artinya mandi junub ya seperti biasa, dari diniati oleh pertama adalah niat, terus meratakan air ke seluruh tubuh, dan tiga adalah tertib itu rukunnya. Dan sebenarnya penekanan yang ini sebenarnya kalau menurut saya sendiri itu bukan pada bulan Ramadannya, tapi tata cara mandi junubnya itu. Karena belakangan ini ya saya juga pernah mendengar ada orang bertanya ya, Mbak, kalau mandi junub itu memakai sampo itu malah nggak sah ya? Memakai sabun itu malah nggak sah ya? Ada pertanyaan seperti itu. Sebenarnya bukan nggak sahnya, walaupun bulan Ramadan dan selain Ramadan, kalau namanya mandi junub itu adalah kita sesuai dengan rukunnya. Pertama adalah niat, ya, niat. Setelah itu adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi sebelum air itu rata ke seluruh tubuh, itu jangan dulu pakai sabun atau sampo. Malah itu bukan inti khususnya bukan di situ. Tapi kan kadang-kadang kita malah lebih menekankan ke
keramas gitu ya, keramas memakai sabun atau sampo. Sebenarnya bukan di situ. Jadi yang penting itu kita meratakan dulu airnya ke seluruh tubuh. Jangan ada sampai bagian tubuh itu yang belum terkena air. Jadi apalagi kita sebagai seorang perempuan ya, kayak saya misalnya dengan badan yang berlipat-lipat itu, terutama lipatannya itu harus semuanya sudah terkena air dulu, baru kita dengan sabun atau sampo. Sebenarnya itu hanya untuk biar ya mandi masa nggak pakai sabun atau sampo kan ya kurang, ada yang kurang ya. Iya. Padahal sebenarnya itu bukan yang penting itu air rata. Walaupun tidak pakai sabun, tidak pakai sampo itu nggak masalah. Kalaupun misalnya ada orang ingin bersih dulu, pakai sabun atau sampo dulu, berarti setelah selesai artinya kita harus hilangkan dulu. Sampo, sabun dalam tubuh harus dihilangkan dulu, baru terus meratakan air ke seluruh tubuh. Karena sampo dan sabun itu bisa menghilangkan sifat dari air. Ya perkara suci, tapi bisa menghilangkan dari sifat asli air. Walaupun misalnya kita mandi junub ya di sungai, jeblung gitu toh, yang penting sudah rata tubuh itu sudah boleh. Seperti itu. Yang penting airnya itu rata ke seluruh tubuh. Jangan sampai ada bagian yang tidak terkena air. Seperti itu. Ya. Niat itu ya pasti. Niat itu di awal juz ini. Pada pertama kali kita mengguyurkan, di mana kita mengguyurkan air pada saat kita niat. Misalnya mengguyurkan air pertama ke tangan, berarti niatnya pas mengguyur. Pokoknya niat itu pas mengguyurkan air pertama kali. Awalnya jika kita awali dulu dengan perkara yang sunnah itu pakai kita wudu dulu. Antara bulan Ramadan dan bukan Ramadan itu sama. Kalau tentang mandi itu tata cara dan sebagainya sama. Mungkin dari sahabati ada yang mau bertanya? Apakah ada waktu tertentu untuk melakukan mandi junub saat Ramadan? Sebenarnya itu pun tidak ada kriteria khusus ya. Kapan kita harus mandi junub setelah bulan Ramadan. Yang penting intinya kalau kita ya hubungannya di sini dengan kalau mandi junub dari haid, berarti setelah kita benar-benar yakin bahwa darah itu sudah mampat sudah keluar, kita langsung mandi junub. Terus misalnya itu juga dengan yang nifas ya, orang pulang melahirkan juga seperti itu. Setelah kita yakin tidak ada darah yang sudah keluar, berarti kita langsung mandi junub. Mungkin ini kalau orang suami istri setelah berhubungan itu juga ya otomatis kan malam hari ya, nggak mungkin siang sedang berpuasa. Karena itu juga misalnya dilakukan di siang hari itu kifaratnya berat bagi seorang istri yang melakukan hubungan di siang hari. Jadi ya begitu kalau bagi orang haid, orang nifas berarti selesai ya sudah langsung mandi junub. Paling itu kalau dengan seorang suami istri yang baru melakukan hubungan itu berarti mandi junubnya adalah pagi, otomatis pagi ya pagi. Tapi misalnya setelah imsak gimana? Tidak masalah, tidak apa-apa. Apakah sah puasanya? Sah. Jadi walaupun mandinya setelah adzan subuh, mungkin bagi seorang ibu ya kadang-kala dilalah bangunnya kesiangan, kan kita harus menyiapkan makan sahur dulu untuk keluarga. Jadi kita belum mandi, kita menyiapkan makan sahur dulu. Terus setelah menyiapkan makan sahur ternyata imsak. Nah, itu tidak apa-apa. Jadi mandinya setelah selesai lah, sudah imsak atau sudah waktu subuh masuk, itu tidak apa-apa. Yang penting kita sudah niat. Karena pada puasa Ramadan itu kan wajib niatnya malam hari. Ada lagi mungkin dari sahabat mau? Apakah sudah cukup sahabati? Sudah cukup. Ya, baiklah. Apa kesimpulan dari tema kita hari ini, sahabati Leli? Kesimpulannya adalah sebenarnya mandi junub itu antara bulan Ramadan dan bulan lainnya itu sama. Dari segi tata caranya itu sama. Cuma penekanannya di sini bagi seorang wanita yang apabila sedang menanggung junub ya pada malam hari kok sampai subuh atau sampai imsak atau sampai subuh belum melakukan mandi junub atau mandi wajib, tetap
puasanya itu sah dengan catatan dia sudah niat pada malam harinya. Jadi tidak harus mandi sebelum imsak atau sebelum subuh. Walaupun subuh sudah berkumandang, baru mandi junub atau mandi wajib, itu tetap siang harinya melakukan puasa, dan puasa itu sah dengan catatan dia sudah niat. Mungkin kesimpulan cuma seperti ini. Terima kasih. Intinya di situ. Terima kasih. Ya. Demikian podcast kita hari ini. Sampai berjumpa lagi pada podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.